semuanya, perkenalkan nama saya Herkulana Endriarti dengan NIM 23101089. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya pada pertemuan ke-6 yang dengan judul Sejarah Gereja pada abad ke-7. Baik, kita masuk pada poin yang pertama yaitu A. Kekristenan di Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium dipimpin oleh Kaisar Heraklius pada tahun 610 sampai 641 menghadapi ancaman dari Persia dan ekspansi Islam. Yang kedua, terjadinya kontroversi Motelitium yang memicu perpecahan antara gereja ortodoks dan monolit. Yang ketiga, Kasili Latera 649 menolak monotelitisme secara resmi. Masuk ke poin B, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Setelah wafatnya Nabi Muhammad 632, Islam meluas ke wilayah Kristen seperti Yerusalem, Antioquia, dan Alexandria. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu komunitas Kristen tetap ada namun berbeda di bawah kekuasaan Muslim dengan diberlakukan jizyah. Kemudian yang C, kita masuk ke Kekristenan di Eropa Barat. Gereja Barat berkembang dengan dukungan kekuasaan Roma dan misi dari Indian serta Inggris. Kemudian tokoh penting yang seperti Santo Agustinus dari Canterbury dikirim oleh Paus Gregorius, Raja Oswam dari Northumbria, Doja Edwin dari Northumbria, dan Raja Oswam dari Northumbria pada tahun 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di gereja. Kemudian kita masuk ke poin D, gereja di Afrika dan di Asia Tengah. Beberapa wilayah Kristen di Afrika dan Asia jatuh ke tangan Muslim. Gereja Kristen ada, terutama gereja Nestorian, meski dalam tekanan pemerintah Muslim dan Zoroaster. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan. Abad ke-7 adalah masa tradisi bagi gereja. Nah, gereja barat berkembang, sedangkan komunitas Kristen di Timur Tengah dan Afrika bertahan di bawah kekuasaan Muslim. Kemudian kita masuk pada bagian 2, yaitu mengenai sejarah gereja di Nusantara pada abad ke-7. Kita masuk ke poin A, pengaruh pedagang Persia dan India. Nusantara, terutama Sriwijaya, menjadi pusat perdagangan internasional termasuk dengan Persia dan India. Gereja Nestorian dari Persia kemungkinan menyebarkan ajaran melalui jalur dagang. Kemudian yang kedua, para pedagang Nestorian sempat singgah di pelabuhan Nusantara seperti Sumatera dan Jawa. Kemudian kita masuk ke poin B, bukti arkeologis yang berpotensi. Yang pertama, prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara mungkin menunjukkan pengaruh kekristenan. Yang kedua, bukti masih perlu dikonfirmasi secara ilmiah. Yang ketiga, adanya kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Tarumanegara tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh Kristen kecil. Kemudian kita masuk ke poin C, hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Yang pertama, bukti kuat kekristenan Nestorian sampai ke Cina, yaitu prasasti Qian 635. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu kemungkinan Kristen Nestorian dari Cina juga menjangkau Nusantara melalui jalur perdagangan. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Belum ada bukti yang kuat tentang gereja di Nusantara pada abad ke-7. Namun ada indikasi kontak dengan komunitas Kristen luar melalui jalur perdagangan dan interaksi maritim. Kekaisaran benar-benar hadir di Nusantara sekitar abad ke-14 hingga 16 saat
datangnya bangsa Portugis. Sekian resume dari saya. Terima kasih.